Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Mari kita siapkan hati kita. Kita ada sekarang di bulan yang baru. Dan minggu yang pertama ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Dan akan ada perjamuan kudus di minggu yang pertama. Saya percaya dimanapun kita berada, kita siap beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami ada sampai hari ini dengan tidak kurang suatu apapun. Kami boleh melewati 1 bulan bersama dengan Tuhan. Hari ini kami ada semua di minggu yang baru, di bulan yang baru ini Tuhan. Kami bersyukur pemeliharaanmu sempurna bagi kami. Bahkan mungkin sepanjang bulan yang lalu kami sakit, kami disembuhkan. Kami yang kurang kami diberkati, kami yang jatuh Tuhan angkat kami kembali. Terima kasih banyak Bapa, kami bersyukur. Mari urapi kami Roh Kudus dimanapun kami berada. Kami percaya saat Roh Kudus mengurapi kami, damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah atas kami. Ini kami anak-anak-Mu, umat-Mu ya Tuhan. Kami siap masuk hadirat-Mu. Kami mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kami mau bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Dalam pujian, penyembahan, dan doa-doa kami yang naik kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari nyanyikan sekali lagi pujian ini buat Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya,
oh heran kasih-Mu. Mari musik bawa kita lebih lagi ke hadirat Tuhan. Amin Tuhan. Makasih banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu indah bagi kami. Kami kagum akan Engkau ya Tuhan. Kami kagum akan perbuatan-perbuatan-Mu yang besar, ajaib, yang terjadi, yang kami alami sampai hari ini Tuhan. Sebab itu kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Oh ralabasyakata kadaralabosyakarabalaba. Mari angkat tangan kita buat Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh herankah. Mari angkat kedua tangan buat Tuhan, bilang buat Tuhan, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Bilang buat Tuhan, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Haleluya. Indahnya kasih-Mu Tuhan, yang kami alami, Yesus Tuhan. Terima kasih, anugerah-Mu besar bagi kami Tuhan. Kami bersyukur ya Yesus Tuhan, kami bersyukur. Mari Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu di mana saja berada, mari naikkan syukur kita buat Tuhan. Pemeliharaannya sempurna, kita boleh melewati 1 bulan bersama dengan Tuhan. Iralabayarabasyandaralabasyakaralabo naralabasande naralabo Iyaralabatakanaralabashi. Kami bersyukur Tuhan, umat-Mu bersyukur ya Allahku, Bapakku, Yesus Tuhan. Kau besar, ajaib dan perkasa, karya-Mu bagi kami umat-Mu Tuhan. Syararabata daralabo hinaralaba syakanaralaba hinaralaba syandaralabata karalabo. Kau Allah yang besar, Engkau Tuhan yang ajaib, berkuasa selamanya. Haleluya. Kau Allah yang besar,
ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Mari sekali lagi angkat tangan, bilang buat Tuhan, akui Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku mari nyatakan buat Yesus Kristus Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari orang-orang yang diberkati Tuhan, tepuk tangan dan berikan sorak-sorai buat Allah kita Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya ketika kami memuji menyembah-Mu ya Tuhan, kami di hadirat-Mu, kami yang sakit disembuhkan, yang diberikan kekuatan yang baru, yang lemah, yang sakit, yang jatuh Tuhan angkat kembali, dan Tuhan pulihkan kami semua di hadirat-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga, Engkau menara kekuatan kami, hanya Engkau Allah Tuhan kami, Raja kami. Haleluya, haleluya. Mari setiap kita yang mau bersuka cita, bersorak-sorai memuji-muji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Ada berapa banyak yang siap memuji Tuhan? Namanya Tuhanku. Haleluya. Amin. Yes. Kau baik Tuhan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin saudara. Haleluya. Yes. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, perkasa Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga,
masyhur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Amin. Kau Tuhan yang termulia, Kau Tuhan yang dahsyat di bumi dan di surga. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami terus memuji-muji nama-Mu yang besar. Kau yang termulia di bumi di surga, berperkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom saudara. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai hati-hati dengan mulutmu. Pada tahun 1900-an di Amerika Serikat, pernah diadakan suatu penelitian terhadap 2 keluarga untuk meneliti pengaruh perkataan dan karakter terhadap keturunan mereka. Secara mengejutkan, hasil yang didapat adalah keluarga Jonathan Edwards yang mendidik anak mereka sesuai perkataan firman Tuhan memiliki keturunan yang berhasil. Sedangkan keluarga Max Jukes yang tidak memperhatikan perkataan mereka sesuai dengan firman Tuhan memiliki keturunan yang buruk dan tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwa perkataan kita memiliki kuasa bagi masa depan kita. Yesaya 50 ayat 4 dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar lidah kita disebut sebagai lidah seorang murid? Yang pertama, mengendalikan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Yakobus 3 ayat 5, 6, dan 8 berkata, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Hal ini harusnya menyadarkan kita bahwa dosa perkataan atau dosa lidah bukanlah sesuatu yang main-main. Daud sendiri menyatakan bagaimana dia memiliki tekad yang kuat untuk menjaga dirinya supaya jangan berdosa dengan lidahnya. Daud memberikan sebuah istilah menahan mulutnya dengan kekang, di mana kekang artinya melakukan kontrol, memegang kendali terhadap mulut atau perkataan kita. Memang bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan merupakan hal yang mustahil karena dengan pertolongan dari Roh Kudus, kita pasti bisa melaluinya. Yang kedua, menyadari bahwa semua perkataan kita diperhatikan oleh Tuhan. Perkataan merupakan ekspresi hati dan ungkapan dari apa yang kita pikirkan. Tuhan melihat kita jauh ke lubuk hati kita yang terdalam. Ia mengetahui segala motivasi hati kita. Mungkin orang lain dapat kita bohongi dengan perkataan manis dan lembut yang sebenarnya hanya sekedar menutupi hati yang busuk atau pikiran yang jahat. Tapi Tuhan tidak dapat dibohongi. Daud menyatakan dalam Mazmur 139 ayat 4, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dalam konteks dunia modern saat ini di mana media sosial menjadi salah satu sarana komunikasi yang dipakai untuk mengungkapkan ide, pendapat,
komentar, informasi, bahkan curahan isi hati, jari-jari kita sebagai alternatif lidah atau bisa dikatakan sebagai lidah yang menuliskan perkataan kita di medsos juga harus kudus. Jangan sampai jari-jari kita mengetikkan pesan hoax, yaitu berita sembarangan yang tidak terbukti kebenarannya, apalagi yang menimbulkan perpecahan, kebencian, kebingungan, bahkan penyesatan bagi orang-orang yang membacanya. Yang ketiga, mulut kita senantiasa memperkatakan firman dan puji-pujian. Salah satu cara efektif untuk menjaga agar kita tidak salah menggunakan perkataan adalah dengan menggunakannya secara benar, yakni dengan cara senantiasa memperkatakan firman Tuhan dan puji-pujian kepada Tuhan di setiap waktu, di setiap keadaan, di setiap situasi kepada semua orang. Sambil kita memuji-muji Tuhan, ingatlah apa yang Tuhan nyatakan melalui Yakobus dalam suratnya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Sebagai contoh, bila kita mengalami suatu kejadian yang kurang baik, kita tetap memperkatakan ucapan syukur kepada Tuhan dan bukannya bersungut-sungut, karena firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang keempat, menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan bahwa kita harus mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perkataan adalah sesuatu yang nyata dan dapat didengar secara nyata. Namun, ketika perkataan diucapkan untuk menyatakan perasaan kasih kepada seseorang, hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang tidak berarti apa-apa jika tidak disertai dengan perbuatan nyata seperti yang dikatakan. Misalnya, ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, namun kita malas beribadah atau malas melakukan firman Tuhan, maka perkataan kita tidak bermakna sama sekali. Kita perlu menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dengan demikian, membantu kita untuk berpikir sebelum berkata-kata. Amsal 18 ayat 20-21 mengingatkan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Oleh sebab itu, kita perlu memperhatikan apa yang kita ucapkan. Biar dari mulut kita hanya keluar kata-kata yang membangun, bukan menghancurkan. Menguatkan, bukan melemahkan. Ingat, Amsal 18 ayat 20-21 juga berbicara mengenai apa yang kita ketik di sosial media. Biar perkataan dan postingan kita memuliakan nama Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap
panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Saya percaya kita masih terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan di dalam roh, dalam kebenaran, dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Setuju, katakan amin. Haleluya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita buka tangan di hadapan Tuhan pagi ini, dan biarlah Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bertakhta di atas pujian Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan sekali lagi. Kita buka tangan di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu, Tuhan. Haleluya. Bapa, terima kasih untuk karya-Mu di kayu salib buat kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mati buat kami. Terima kasih Bapa, Engkau tebus dosaku. Engkau Tuhan sendiri membeli kami dengan harga yang lunas dibayar. Bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Kami diselamatkan di atas kayu salib kurang lebih 2000 tahun yang lalu ya Tuhan. Sebab itu kami mau terus menyanjung, kami mau terus tinggikan, bermazmur bagi nama-Mu ya Tuhan, memuji-muji-Mu. Allah kami yang besar, maha kudus selamanya. Oh ralaba syakata karalaba ya ralaba. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita nyanyi sama-sama. Kita sanjung Tuhan kita. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Amin. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Mari kita sanjung Tuhan kita dengan pujian ini. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Amin ya Tuhan. Dan ku datang
menyembahmu Tuhan. Lagi sama-sama. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Biar musik mau kita naik lebih lagi. Mari buka tangan di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Oh, ralaba syakata karalaba ya ralaba ralaba. Kami sanjung Engkau Tuhan lebih dari yang lain. Tuhan Yesus mulia, Tuhan Yesus ajaib. Engkau sungguh baik buat kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami datang menyembahmu di tempat kudus-Mu. Oh, haleluya. Tuhan kami sanjung, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, glory glory bagi-Mu Yesus. Oh Tuhan, kami puji nama-Mu. Oh Tuhan, dan ku datang memuji dan menyembah-Mu. Haleluya, sama-sama. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Amin Tuhan. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Mari menyembah, mari memuji, mari bersama-sama kita puji Tuhan, kita sembah. Mari angkat suara, saya ajak Bapak Ibu Saudara sama-sama, mari angkat suara menyembah Dia, Raja segala raja, Tuhan yang ajaib, Yesus yang mulia, selamanya Tuhan mulia, selamanya Yesus. Kami memuji-muji nama-Mu ya Tuhan di tempat kudus-Mu. Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, dulu sekarang selamanya ya Tuhan. Oh, Bapa terima kasih Engkau hadir bersama dengan kami. Engkau ada di tempat kami berada ya Tuhan. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Biarlah hari ini mari berkati kami dengan firman-Mu.
dan berkati kami dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Seperti janji-Mu di dalam firman-Mu. Perjamuan kudus yang akan memberkati awal langkah kami 1 bulan ini. Terima kasih Bapa yang baik. Dan Roh Kudus mari pimpin kami. Kami mau mendengar firman Tuhan hari ini. Sangat terpuji, terbukti kuasa-Mu. Dan Yesus Tuhan kami yang kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sama-sama yang setuju mari kita katakan amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Selamat hari Minggu. Hari ini kita beribadah kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, saya percaya Tuhan sudah menuntun kita melewati hari demi hari, minggu ke minggu. Dan hari ini kita ada di awal bulan dari bulan keempat, bulan April tahun 2023. Diberkatikah saudara selama 3 bulan yang berlalu? Lambaikan tangan saudara yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Saya percaya yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Yang lemah sudah dikuatkan. Yang setuju katakan amin. Nah, Bapak saudara pagi ini atau hari ini, panjang hari ini kita sama-sama mau diberkati oleh firman Tuhan. Nanti kita akan membaca sama-sama dari firman Tuhan di Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 24 ya. Ratapan pasal yang ketiga ayat 22 sampai ayat yang ke-24 ya. Nah, judul daripada Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 24 ini adalah penghiburan di dalam penderitaan. Nanti kita akan mulai membaca ayat 22, lalu ayat 23, lalu ayat 24 ya. Tapi judul daripada pemberitaan firman Tuhan Ratapan pasal 3 ini adalah penghiburan di dalam penderitaan. Nah, Saudara, satu judul, satu tema yang bagus sekali buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Artinya begini, waktu Bapak Ibu Saudara dalam penderitaan, dalam kesukaran, dalam kesusahan, dalam banyak hal yang tidak enak bagi daging ini, tetapi selalu di balik itu ada penghiburan dari Tuhan buat saudara dan saya. Boleh bilang amin. Haleluya. Maukah hari ini Bapak Saudara Tuhan menghibur Bapak Saudara dan saya waktu kita ada di dalam tekanan, dalam persoalan, dalam pergumulan, kesukaran, penderitaan. Yang mau lambaikan tangan. Haleluya. Termasuk saya. Nah, kita semua dihibur oleh Tuhan ya. Penghiburan dari manusia itu terbatas, tapi penghiburan dari Tuhan itulah yang menguatkan hati saudara dan saya. Mari kita baca di dalam Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-22 berkata demikian, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Ayat 23 ya, Ratapan pasal 3 ayat 23 berbunyi, Ratapan pasal 3 ayat 23, tadi ayat 22 ya, ayat 23 sekarang berkata, selalu baru tiap pagi ya, besar kesetiaanmu. Ayat 24 berbunyi demikian, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Saudara, Yeremia menulis bahwa selalu ada penghiburan dalam penderitaan. Ayat 24 itu dia bilang bahwa Tuhan adalah bahagianku. Kapan dikatakan Tuhan adalah bagianku? Waktu dia ada di dalam penderitaan. Yeremia itu dipilih Tuhan untuk apa? Yaitu untuk berdiri berdoa bagi bangsanya di hadapan Tuhan. Tuhan pilih Yeremia, Bapak Ibu Saudara, menjadi pendoa bagi satu bangsa yang besar, tidak mudah ya. Akan ada banyak penolakan-penolakan, akan ada banyak kesengsaraan, akan ada banyak penderitaan Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya percaya kalau Tuhan adalah bahagian kita, saya yakin Tuhan akan menolong kita. Minimal Tuhan menghibur kita. Maukah pagi ini atau sepanjang hari ini saudara berkata sama-sama dengan saya, juga seperti Yeremia, Tuhan adalah bahagianku. Bilang sama-sama, Tuhan adalah bahagianku. Mari angkat tangan, lambaikan tangan, bilang Tuhan adalah bahagianku.
Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan adalah bagian kita, yang pertama Tuhan akan menghibur kita dengan ayat yang ke-22. Coba lihat ayat 22 ya. Ayat 22 berkata seperti ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Itu yang pertama ya. Tuhan menghibur Yeremia dengan berkata, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Kapan Bapak Ibu Saudara mulainya? Mulainya pagi hari. Waktu saudara mulai bangun, ya, mulai saudara cari Tuhan, disitulah Tuhan menyatakan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Artinya dari sehari ke sehari, sehari ke sehari. Saudara, kasih setia Tuhan itu artinya penyertaan Tuhan. Ya. Penyertaan Tuhan itu dari sehari ke sehari, sehari ke sehari. Amin, Bapak Ibu Saudara. Waktu saudara ada di dalam kesukaran, waktu saudara ada di dalam tekanan, dalam penderitaan, dalam pergumulan, Alkitab bilang kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Selalu pagi itu ada. Haleluya. Tergantung dari Bapak Ibu Saudara saya, mau responnya bagaimana. Kalau kita respon firman Tuhan, Alkitab tulis kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Mari kita setiap hari terima kasih setia Tuhan. Kalau Yusuf disertai oleh Tuhan setiap hari ya di rumah Potifar ya. Kalau Yusuf disertai Tuhan setiap hari dalam penjara. Kalau Yusuf disertai Tuhan di istana setiap hari. Kalau Musa dan orang Israel disertai Tuhan di padang gurun. Kalau Yosafat raja Yehuda disertai Tuhan bersama dengan orang-orang Yehuda waktu itu dalam menghadapi Bani Moab dan Amon. Kalau Tuhan menyertai Yosua dan orang Israel, saya percaya janji yang sama itu akan datang buat saya. Bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Setuju katakan amin? Haleluya. Yang kedua, penghiburan yang Tuhan berikan buat Yeremia. Dan penghiburan yang diberikan juga buat saudara saya. Karena ini janji Tuhan. Alkitab tulis, tak habis-habisnya rahmatnya. Saudara, yang kedua ini luar biasa. Tak habis-habisnya rahmatnya. Segala sesuatu di bumi ini bisa habis. Ya. Saudara punya umur bisa terbatas. Ya. Bapak Ibu Saudara punya mungkin kekayaan bisa terbatas. Ya. Bapak Ibu Saudara punya kemampuan bisa terbatas. Tetapi dengar baik-baik. Rahmat Tuhan tidak pernah habis-habisnya dalam hidup saudara. Setuju bilang, aku percaya. Saat kita membutuhkan rahmat, anugerah, kasih karunia Tuhan, Tuhan akan terus curahkan kepada kita. Yang percaya dan mau terima anugerah Tuhan, rahmat Tuhan setiap hari, lambaikan tangan. Oh haleluya. Saya percaya rahmatnya tidak pernah habis-habis buat saudara dan saya. Saudara, inilah hal yang penting buat saudara dan saya. Lalu yang ketiga, lihat di ayat yang ke-23. Ayat 23 berkata seperti ini, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu, kata Tuhan. Ya. Nah, inilah yang didapatkan oleh Yeremia. Inilah yang Yeremia terima waktu dia dalam penderitaan. Waktu dia bergumul, berdoa, susah untuk bangsanya, berdoa, dia melihat keadaan bangsanya yang kacau. Dia berdoa sama Tuhan. Bapak Ibu tahu sampai Yeremia ini pernah ada di penjara. Ya. Di penjara dia berdoa bagi bangsanya. Ya. Di dalam penderitaan dia berdoa. Tapi lihat Tuhan hibur dia luar biasa. Tuhan bilang begini, selalu dan terus selalu baru setiap pagi. Besar rahmatmu Tuhan. Rahmat Tuhan itu tidak kecil ya. Kesetiaan Tuhan tidak pernah terlambat ya. Kesetiaan Tuhan terus menuntun saudara dan saya. Yeremia bilang besar kesetiaan Tuhan setiap pagi. Jadi waktu dia mau melalui satu hari itu dalam penderitaan ya, di dalam keadaan yang tidak baik ya, tetap dia percaya bahwa Tuhan setia dengan Yeremia. Kita juga percaya bahwa Tuhan setia dengan kita. Saudara, kata kuncinya adalah selalu baru setiap pagi. Kalau saudara baca ayat tadi yang 22 ya, kesetiaan Tuhan itu tidak berkesudahan. Selalu baru setiap pagi.
Rahmatnya besar tak habis-habisnya. Tidak pernah habis-habisnya rahmatnya. Kapan? Setiap pagi. Alkitab bilang selalu baru setiap pagi. Terakhir dibilang begini, besar kesetiaanmu. Kapan? Setiap pagi memulainya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari. Setiap pagi ini selalu baru. Penghiburan Tuhan itu mulai setiap pagi. Mari Bapak Ibu Saudara, kita responi firman Tuhan ini. Setiap pagi kita bangun menunggu-nunggu Tuhan. Setiap pagi selalu baru. Apa yang baru? Ya, kasih setianya. Yang kedua, rahmatnya. Yang ketiga apa? Kesetiaannya. Penyertaannya buat saudara dan saya. Setiap hari baru. Setiap pagi baru. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari apa yang dialami oleh Yeremia ini, biarlah saudara dan saya alami. Penghiburan yang dialami oleh Yeremia, penghiburan dari Tuhan. Biarlah penghiburan ini juga datang kepada saudara dan saya, menjadi bahagianmu dan menjadi bahagianku. Setuju, katakan amin. Mari bilang sama-sama dengan saya, Tuhan adalah bagianku. Mari angkat tangan dan bilang, Tuhan adalah bagianku. Tuhan Yesus adalah bagianku. Janji firman Tuhan adalah bagianku. Setuju, katakan amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan ini akan menuntun kita untuk perjamuan kudus pagi ini. Haleluya. Dan saya percaya saudara yang sudah siapkan hati hari ini untuk kita masuk dalam perjamuan kudus, biarlah Tuhan memberkati kita. Saya percaya kita mulai bulan ini bersama dengan tubuh dan darah Kristus. Dan satu hal yang mari kita pegang dari Tuhan, bahwa semua janji Tuhan yang Tuhan ikat bersama-sama dengan kita, waktu kita taat, kita melakukan firman Tuhan, nama Tuhan terpuji, kita diberkati oleh Tuhan. Yang mau dan setuju katakan yes. Haleluya. Mari kita siapkan hati pagi ini untuk kita boleh mendengar apa yang Tuhan sudah berikan buat kita hari ini, firman Tuhan dan perjamuan kudus buat saudara dan saya. Mari kita siapkan hati dan masing-masing kita mari kita berdoa, biarlah hari ini Roh Kudus memimpin kita, Roh Kudus menuntun dan menolong kita hari ini. Bapa, kami mengucap syukur hari ini. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Bapa, hari ini kami mau melakukan dan mengingat kembali Tuhan akan firman-Mu yang Engkau sampaikan buat kami, bahwa kami sebagai orang percaya, kami harus terus mengingat penderitaan-Mu di kayu salib buat kami Tuhan. Kiranya Tuhan pagi ini apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan berkenan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, dan mari Bapak Ibu Saudara masing-masing kita berdoa. Biarlah kita persiapkan hati hari ini. Kalau ada kesalahan, dosa, atau apapun pelanggaran yang kita lakukan, mungkin ada yang tersembunyi, mari Bapak Ibu Saudara kita akui di hadapan Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu, kami berdoa sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami ingat Tuhan, betapa Engkau baik buat kami. Engkau mati di kayu salib buat kami Tuhan. Engkau menebus dosa kami, hidup kami, dari segala kutuk, segala dosa, kejahatan, pelanggaran kami ya Tuhan. Bapa, kami percaya karya-Mu di kayu salib itu mulia buat kami. Terima kasih Tuhan, hari ini sebelum kami ambil perjamuan kudus, Tuhan, kami akui segala dosa, pelanggaran, kejahatan kami di hadapan-Mu. Ampunilah kami Tuhan, ampuni kami, ampuni kami. Biarlah Tuhan kami berkenan kepadamu. Dan Bapa, sebelum kami ambil roti dan anggur lambang dari tubuh dan darah-Mu, Engkau menguduskan roti dan anggur ini Tuhan. Tuhan taruh berkat, bubukan berkat di atasnya ya Tuhan. Kami terima pengampunan daripada-Mu hari ini ya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, ini kami ya Tuhan, ini kami. Terima kasih Engkau terima kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari bilang Tuhan terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya.
Terima kasih Bapa yang baik. Dan kami masuk dalam perjamuan kudus dengan kasih, dengan cinta mengasihi-Mu Bapa, dengan segenap hati. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau ada roti di tangan saudara hari ini, mari kita siapkan hati dan mari angkat roti di tangan kanan Bapak Ibu Saudara tinggi-tinggi, dan biarlah kita masuk di dalam perjamuan kudus pagi ini. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita, Bapak Ibu Saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari naikkan ucapan syukur. Ucapan syukur dari hati yang mengasihi Tuhan. Bilang sama-sama, Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Engkau luar biasa baik buat kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pengorbanan-Mu di kayu salib buat kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bapak terima kasih banyak. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami percaya Tuhan hari ini Engkau memberkati kami lewat perjamuan kudus ini Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tangan di hadapan Tuhan. Oh Rabba Syakata Karalaba ya Ralaba 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 Ralaba. Kami percaya Tuhan hari ini tubuh dan darah-Mu menyembuhkan kami yang sakit. Oleh kuasa bilur darah-Mu dan tubuh-Mu yang terpecah-pecah di kayu salib itu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang sakit angkat tangan di hadapan Tuhan. Jadilah engkau sembuh oleh kuasa bilur darah Yesus. Jadilah engkau pulih oleh kuasa bilur darah Yesus. Iman percaya kami kepadamu ya Tuhan. Pagi ini, hari ini menyembuhkan yang sakit ya Tuhan. Menguatkan yang lemah. Bapa, ini anak-anak-Mu. Mungkin hari ini ada yang ada di sakit di atas tempat tidur Tuhan. Tuhan sembuhkan kami, sembuhkan. Dalam nama Yesus. Jadilah kuasa bilur darah Yesus sudah menyembuhkan-Mu hari ini. Apapun bentuk penyakit-Mu. Dalam nama Yesus. Tuhan, pulihkan keluarga demi keluarga Tuhan. Pekerjaan, usaha anak-anak-Mu ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengangkat tangan hari ini, Tuhan turunkan tangan-Mu, tolong kami. Tolong anak-anak-Mu ya Tuhan yang bekerja, yang berusaha.
Yang sedang menunggu pekerjaan Tuhan diberkati, diberkati, diberkati. Yang sedang menunggu hasil, yang sedang menunggu Tuhan. Kami percaya Tuhan, orang-orang mau berkati. Tuhan kirimkan berkat dari seberang lautan, dari seberang lautan, tanah perjanjian. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Oh raba syakataka raba ripete kerebe. Tuhan pulihkan hubungan suami istri, pulihkan hubungan orang tua anak-anak ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bapa, Engkau memberkati Indonesia, memberkati pemerintahan bangsa kami, memberkati juga kami Tuhan, Pak Niko, Ibu Hermin dan keluarga besar. Berkati dalam nama Tuhan Yesus. Pak Weler untuk Ibu Molin juga diberkati. Gembala CK4 Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bulan ini tidak akan pernah sama dengan bulan kemarin. Bulan ini lebih baik ya Tuhan. Lebih baik lagi dari bulan kemarin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya. Bilang sama-sama, aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Penghiburan Tuhan turun atasku sepanjang bulan ini ya Tuhan. Kasih setiamu tidak pernah berkesudahan dalam hidupku. Rahmatmu tidak pernah habis-habis dalam hidupku ya Tuhan. Bahkan besar kesetiaanmu bagiku ya Tuhan. Setiap pagi, setiap hari, bulan ini ada bulan kemenangan buatku. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan sama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus. Aku sudah menerimanya. Aku sudah menerimanya. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, kudus turun. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Sekali lagi. Roh Kudus turun. Haleluya. Tuhan Yesus, kami berdoa, berkati persembahan yang akan kami beri ya Tuhan. Hari ini persembahan persepuluhan di minggu pertama yang akan kami kembalikan milik-Mu, diberkati berlimpah-limpah. Alkitab berkata Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit, memberkati kami sampai berkelimpahan. Tuhan akan menghalau segala belalang pelahap dari kehidupan kami. Dan kami percaya ada persediaan makanan di rumah Tuhan buat kami. Terima kasih banyak Bapa. 100 kali lipat akan Tuhan berkati persembahan kami hari ini yang kami beri. Terpuji namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mari Bapak Ibu Saudara angkat tangan dan kita mau terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu berlimpah-limpah, menolongmu, menyinarimu dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan sejahtera dari Bapa di sorga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus tinggal menyertai saudara sekalian sepanjang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang terima berkat katakan amin. Amin. Shalom.